Istana Niat Lima Laras Batubara. Ya, Istana Niat Lima Laras adalah salah satu istana kerajaan Melayu pesisir yang berada di Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara. Istana Niat Lima Laras terletak di kawasan permukiman atau perkampungan nelayan yang konon katanya dibangun berawal dari nazar atau niat seorang Datuk Mat Yuda Sri Diraja atau merupakan Raja Kerajaan Lima Laras 12 yang dikenal dengan nama Datuk Muhammad Yuda, putra tertua dari seorang raja yaitu Datuk Haji Dafar. Sebuah kerajaan identik dengan sistem pemerintahan yang mana nantinya akan diberlakukan kepada semua penduduk yang bergabung dalam suatu kerajaan tersebut. Sebagaimana lazimnya sebuah kerajaan akan ada sosok pemimpin yang menjadi ujung tombak dari sistem pemerintahan tersebut. Sosok pemimpin itulah yang terkadang kita kenal dengan sebutan raja, sultan, atau prabu. Negara Indonesia sendiri pada zaman dahulu merupakan negara yang penuh dengan berbagai macam kerajaan. Siapa yang tak kenal dengan Kerajaan Majapahit, Kerajaan Sriwijaya, atau Kerajaan Pajajaran? Tentunya sejarah-sejarah mengenai kerajaan itu setidaknya pernah kita dengar sebelumnya. Namun apakah sebuah kerajaan hanya identik dengan sistem pemerintahan saja? Hal lain yang menarik dari suatu kerajaan adalah bangunan peninggalan dari suatu kerajaan itu sendiri. Karena sudah berumur ratusan hingga ribuan tahun lalu, wajar saja bila penemuan bangunan tersebut menjadi hal yang sangat luar biasa. Sebut saja Candi Borobudur. Candi yang pernah menjadi salah satu keajaiban dunia tersebut adalah sebuah bangunan peninggalan kerajaan zaman purbakala. Selain candi, keraton, istana atau puri peninggalan suatu kerajaan banyak tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Untuk itu di episode kali ini konon katanya akan mengulas lebih dalam mengenai kisah bangunan-bangunan kerajaan pada zaman dahulu kala yang tersebar di Indonesia yang tentunya memendam sejarah yang menarik dan beraneka ragam. Istana Niat Lima Laras Batubara. Ya, Istana Niat Lima Laras adalah salah satu istana kerajaan Melayu pesisir yang berada di Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara. Istana Niat Lima Laras terletak di kawasan permukiman atau perkampungan nelayan yang konon katanya dibangun berawal dari nazar atau niat seorang Datuk Mat Yuda Sri Diraja atau merupakan Raja Kerajaan Lima Laras 12 yang dikenal dengan nama Datuk Muhammad Yuda, putra tertua dari seorang raja yaitu Datuk Haji Dafar. Gelar Raja Sri Indra atau Raja Kerajaan Lima Laras 11. Istana Niat Lima Laras memiliki 6 anjungan yang masing-masing menghadap ke arah 4 mata angin, di mana memiliki 28 pintu dan 66 pasang jendela. Konon katanya, lantai bawah dan balai ruangan berornamen Cina dan terbuat dari beton yang dipergunakan sebagai tempat bermusyawarah. Pada lantai 2 dan 13 bangunan diperuntukkan sebagai tempat tinggal keluarga kerajaan dan hanya terbuat dari kayu. Terdapat beberapa kamar dengan ukuran 30 meter persegi di lantai 2 dan 3 yang dihubungkan oleh tangga yang melingkar di tengah-tengah ruangan istana. Pembangunan Istana Niat Lima Laras konon katanya berawal dari larangan berdagang yang diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda terhadap para raja yang saat itu ditentang oleh Datuk Mat Yuda. Datuk Mat Yuda sendiri adalah Raja Kerajaan Lima Laras ke-12 yang konon katanya bertahta pada tahun 1883 hingga 1919. Larangan berdagang tanpa alasan yang jelas oleh pemerintah Hindia Belanda disinyalir akibat dari imbas monopoli perdagangan hasil bumi. Bila ada yang melanggar kebijakan tersebut, maka armada beserta isinya akan ditarik paksa oleh pemerintah Hindia Belanda. Datuk Mat Yuda konon katanya sering berdagang hasil bumi seperti kopra.
Damar dan Rotan ke Malaka, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Datuk Mat Yuda akhirnya pun sering berhadapan dengan pemerintah Hindia Belanda akibat dari kebijakan tersebut. Sehingga timbul niat atau nazar Datuk Mat Yuda untuk membangun sebuah istana. Apabila berhasil dan selamat. Dan ternyata Datuk Mat Yuda dapat berlabuh di pelabuhan Tanjung Tiram dan juga memiliki untung besar dari berdagang hasil bumi yang akhirnya membangun istana dengan biaya sebesar 150.000 gulden. Datuk Mat Yuda bersama keluarga beserta unsur pemerintahannya konon katanya mendiami lokasi istana sejak tahun 1883. Dan beliau pun wafat pada 7 Juni 1919 sekaligus penanda berakhirnya Kerajaan Lima Laras. Puri Saren Ubud. Selain Istana Niat Lima Laras di Sumatera Utara, ada juga sebuah istana bernama Puri Saren Ubud di mana berada di Pulau Dewata, Bali. Berbicara sejarah dari Puri Ubud, konon katanya pada saat Kerajaan Majapahit runtuh di abad ke-15, terjadi eksodus besar-besaran dari bangsawan Jawa untuk migrasi ke Pulau Bali. Bangsawan dari Pulau Jawa inilah yang konon katanya mendirikan Kerajaan Gel-Gel yang berada di Kabupaten Klungkung, Kabupaten di bagian tenggara Pulau Bali. Kerajaan Gel-Gel inilah yang memberikan perlindungan kepada para bangsawan dari Jawa yang migrasi ke Pulau Bali. Seorang pangeran dari Kerajaan Gel-Gel Klungkung dikirim ke daerah Desa Sukawati untuk membangun sebuah istana kerajaan yang memiliki keindahan arsitektur agar ditujukan untuk kekuasaan di wilayah Gianyar. Pada saat pembangunan istana kerajaan di Sukawati, konon katanya banyak seniman Bali dari berbagai daerah dikirim ke daerah Sukawati untuk membangun pembangunan istana. Setelah pembangunan istana di Sukawati selesai, banyak dari seniman memilih untuk tinggal di Sukawati. Oleh karena itu pemirsa, sampai saat ini daerah Sukawati menjadi salah satu pusat seni, baik seni tari, seni lukis, seni patung ataupun seni musik, dan yang terkenal adalah Pasar Seni Sukawati. Setelah berhasilnya dibangun istana di Sukawati, para prajurit istana Sukawati pada akhir abad 17 dikirim ke Ubud untuk mengamankan Ubud yang sering terjadi konflik. Hal itu membuat Raja Sukawati mengutus kedua saudaranya untuk mengamankan wilayah Ubud. Dan tempat tinggal dari Raja Ubud, Cokorde Gede Agung Sukawati inilah yang konon katanya bernama Puri Saren Agung atau yang lebih dikenal dengan nama Puri Ubud. Di puri tersebut akan menemukan bukti peninggalan masa lampau Bali yang konon masih dilestarikan hingga sekarang. Pesona istana makin terlihat indah dari setiap sisi bangunan yang masih terjaga detailnya hingga sekarang.